Shalom. Selamat sore. Ya. Masih semangat ya? Oke, ya. Jadi firman pada sore menjelang malam hari ini yaitu dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 19, yaitu dengan tema apakah engkau mengasihi aku? Next. Ya, jadi tadi saya sudah perkenalan, tapi saya menambah sedikit bahwa yaitu foto keluarga saya itu adalah kedua orang tua saya, dan saat ini saya melayani sebagai wakil koordinator subseksi dari BPM PKK Indonesia. Kemudian puji Tuhan saya juga boleh menjadi pewarta remaja di BPK PKKKS. Kemudian puji Tuhan saya juga bisa menuliskan sebuah buku yang berjudul Asiknya Berpetualang di Holy Land. Dan itulah username Instagram saya. Oke, next. Ya, jadi yang pertama itu dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14 ya, dengan judulnya yaitu Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Jadi setelah Yesus itu kan bangkit dari salib gitu, dari kuburnya juga, Yesus itu akhirnya menampakkan diri kepada masing-masing muridnya. Dan pada hari ini itu Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias atau di firman pada hari ini. Ya, next. Oke, kita akan melihat dulu sebuah video tentang Yohanes 21 ayat 1 sampai 5. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tak tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, itu jadi tadi tentang Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kemudian kita lanjut di Yohanes 21 ayat 14 sampai dengan 19, di mana judulnya itu adalah "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan di peristiwa ini tiba pada satu peristiwa secara khusus di mana Yesus bertanya kepada Simon Petrus gitu ya, di mana Simon Petrus yang sebelumnya mengalami kegalauan, keputusasaan, kehilangan tujuan dan juga arah hidup hingga kembali ke kehidupan lamanya. Namun karena kasihnya yang begitu besar, Yesus pun berinisiatif sendiri untuk bertanya kepada Petrus, bahkan tuh sampai 3 kali pertanyaan gitu ya kepada Petrus. Dan boleh kita saksikan dulu untuk videonya ya. Next. Sesudah mereka makan, Yesus berkata pada Simon Petrus, "Simon, putra Yunus, apakah kau mengasihiku lebih dari mereka?"
Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan anak-anak dombaku. Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, Simon putra Yunus, engkau mengasihiku? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon putra Yunus, engkau mengasihiku? Petrus menjadi sedih, sebab Yesus bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihiku? Maka ia menjawab lagi, Tuhan. Masih banyak hal lain yang telah dilakukan oleh Yesus, tetapi jika semuanya ditulis satu persatu, rasanya dunia tidak akan bisa menampung semua kitab yang akan ditulis itu. Ya, dan murid ini tadi yang namanya adalah Yohanes. Jadi dialah yang menuliskan kisah-kisah ini. Ya, jadi dari 2 video itulah yang mengisahkan setiap perikop dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 19. Ya, jadi Yesus itu bertanya sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Next. Ya, jadi 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Ini mengingatkan kita atas 3 kali penyangkalan Petrus kepada Yesus saat Yesus itu akan disalibkan. Dan hal ini menunjukkan betapa rapuhnya seorang Petrus dengan segala kelemahan, ego, dan juga ketakutannya. Dan demikian pula dengan kita yang manusia yang masih mungkin rapuh dan lemah dan saja sadar, mungkin kita malah lebih cenderung untuk menyangkal Yesus dibandingkan dengan melakukan apa yang menjadi setiap kehendaknya. Nah, namun inti sebenarnya dari keseluruhan pertanyaannya kepada Petrus adalah Yesus menghendaki yang pertama, Yesus ingin agar cinta Petrus itu lebih besar dibandingkan cinta Petrus kepada manusia dan barang-barang di dunia ini. Kemudian yang kedua, cinta Petrus itu harus total dan harus yang paling besar dibandingkan cinta murid-murid Yesus yang lain kepada Yesus. Kemudian yang ketiga, cintanya Petrus kepada Yesus itu harus lebih besar dibandingkan cinta Petrus terhadap diri sendiri. Dan hal inilah yang paling sulit. Next. Ya, next. Nah, sehingga inilah yang akhirnya membuat Petrus itu menangis karena menyadari setiap kerapuhan dan juga kedosaannya. Next.
Nah, namun akhirnya Petrus berjuang untuk tetap rendah hati menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala hal. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dan Petrus pun akhirnya mengalami pemulihan dan dipilih oleh Yesus untuk sebagai pemimpin gerejanya atau paus pertama kita. Ya, next. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Next. Ya, next. Oke, yang pertama, apakah cinta kita kepada Yesus sudah lebih besar dibandingkan cinta kita kepada manusia dan seluruh dunia ini? Jadi maksudnya apakah cinta kita sudah lebih besar dibandingkan popularitas, harta, materi, dan lain sebagainya lebih besar dibandingkan cinta kita kepada Yesus? Nah, next. Apakah cinta kita kepada Yesus sudah lebih besar dibandingkan cinta orang lain kepada Yesus? Kemudian yang ketiga, apakah cinta kita kepada Yesus itu sudah lebih besar dibandingkan cinta kita kepada diri sendiri? Jadi maksudnya adalah kalau kita bisa mencintai Yesus itu lebih besar dibandingkan cinta kita kepada diri sendiri, maka kita akan mau dan rela untuk berkorban demi melayani Dia, untuk memuliakan namanya lebih lagi. Sedangkan jika tidak, ya maka kita wajib tidak mau untuk berkorban dan melayani Tuhan, berkorban untuk melayani Tuhan dan memuliakan namanya. Seperti teman-teman pada hari ini, hari Minggu, ya enak-enak kan jalan-jalan, pergi sana sini sama keluarga. Teman-teman rela untuk mau datang ke PD, dan ini adalah sungguh luar biasa, dan ini semua adalah ya, berkat rahmat Tuhan, dan teman-teman juga semuanya luar biasa. Oke, next. Ya, jadi saatnya kita masuk ke sharing atau kesaksian. Jadi saya mau ya sharing dan juga cerita dikit dan ya sederhana saja. Oke, next. Ya, jadi di tahun lalu di bulan September 2021 di malam hari pukul 9 malam itu Pak Budi Stejo, beliau saat ini adalah koordinator Badan Pelayanan Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Dan beliau beliau chat saya yang intinya adalah apakah Aldrit mau untuk melayani sebagai wakil koordinator subseksi BPN PKK. Dan saat itu saya hanya membaca di notif gitu. Ketika saya membaca itu ya tutup HP, saya buka WA karena saya nggak siap untuk menjawabnya langsung. Karena pada saat itu saya merasa bahwa ya saya ini siapa? Saya nggak pantas, saya juga nggak ngerti apa itu pelayanan, apa itu karismatik, saya nggak ngerti sama sekali. Dan saya juga tidak ada sebelumnya pengalaman berorganisasi, sehingga saya itu merasa tidak layak dan merasa cukup insecure. Sehingga akhirnya saya tutup HP, saya tidak buka WA itu, dan saya hanya berdoa kepada Tuhan. Kemudian pagi harinya ya saya konsultasi dan juga share singkat ya, kepada Papa dan juga Mama saya. Dan singkat cerita, akhirnya berkat rahmat Tuhan, akhirnya saya pun boleh belajar untuk mencintai Yesus lebih besar dibandingkan mencintai diri saya. Sehingga saya pun dengan rahmat Tuhan menjawab, ya Pak Budi, saya mau. Ya, seperti itu, dan puji Tuhan akhirnya saya pun akhirnya boleh melayani sebagai wakil koordinator subseksi Teens di BPN PKKI. Dan saya mohon doanya selalu agar semoga saya bisa tetap setia dan ya akhirnya bisa melayani Tuhan dan memuliakan namanya lebih lagi. Oke, next. Ya, kemudian sharing saya kedua yaitu adalah tentang melayani dan juga mengasihi sesama. Kalau konteksnya saya ya berarti mengasihi orang tua saya. Jadi di tahun lalu juga, masih di tahun 2021, tepatnya di bulan Mei, itu kami sekeluarga itu terpapar COVID-19, sehingga kami harus menjalani isoman atau isolasi mandiri di rumah. Dan puji Tuhan setelah 2 minggu kondisi saya dan mama itu membaik dan bisa pulih seperti sedia kala. Namun kondisi papa itu tidak pulih dan malah memburuk, sehingga papa pun hanya bisa terbaring lemas di tempat tidur. Dan papa pun banyak minta tolong kepada saya untuk tolong ambilin minum, ambilin nasi lah, macam-macam banyak banget lah pokoknya, sampai-sampai membuat saya tuh kesel, sebel dan juga ya sempat marah emosi juga walaupun tidak saya luapkan karena mungkin bisa saja memperburuk kondisi papa. Tapi dalam hati saya sangat kesel banget, kenapa kok banyak banget yang diminta gitu sama papa. Iya. Nah, namun akhirnya beberapa hari setelahnya karena kondisi papa itu tidak kunjung membaik, ya mau tidak mau papa pun akhirnya dibawa ke rumah sakit
dan masuk di rumah sakit Santa Elizabeth Semarang. Dan setelah papa pergi ke rumah sakit itu, wah saya senang gitu. Satu sisi sedih juga, tapi senang karena ada yang nyuruh-nyuruh lagi, bebas gitu ya, freedom. Dan kebetulan juga pada saat itu saya baru selesai PAS atau penilaian akhir semester, sehingga ya udah saya cuma habis itu mau main game, mabar sama teman-teman, main Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Udah, dan itu benar kejadian. Saya pokoknya hanya main saja. Sampai saya tidak mempedulikan kondisi papa saya di rumah sakit itu. Sampai pada suatu ketika saya ingat betul ketika saya habis selesai mandi itu kemudian tiba-tiba dokter itu menelpon mama saya di sore hari. Dan apa pada saat itu saya memiliki perasaan penasaran dan juga memiliki feeling yang kayaknya kok buruk gitu, jadi merasa kayaknya ini ada sesuatu. Sehingga akhirnya saya pun menyiapkan, akhirnya saya pun ikut mendengarkan, walaupun sebetulnya tadi itu saya sudah langsung mau main, sudah ada jadwal main mabar sama teman-temanku. Main bareng, iya. Nah, namun karena dokter menelpon dan juga saya nggak merasa ada sesuatu, ya saya pun ikut mendengarkan. Dan pada saat itu dokter bilang, Bu, bapak ini kondisinya sudah sangat berat. Kondisinya sudah sangat berat, mau makan juga susah, nafasnya juga sudah sangat berat, dan benar-benar dalam kondisi yang dan bapak pun akan direncanakan untuk menerima sakramen pengurapan sakit. Apakah ibu bersedia? Ketika saya mendengarkan kata-kata dokter itu, saya terima udah gitu. Karena saya selama itu tidak tahu kondisi bapak itu seperti apa, dan ketika sekali tahu, ternyata kondisinya malah kritis, mau meninggal. Dan saat itu saya pun merasa bersalah, saya pun merasa sangat menyesal. Yang saya sesali adalah kalau saja saya tahu kondisi papa saya akan seperti ini, mungkin hari-hari terakhir sebelum papa masuk ke rumah sakit, ya saya akan melayani dan juga membantu papa itu dengan lebih ikhlas, dengan penuh kasih dan juga dengan tidak bersungut-sungut. Namun ternyata saya tidak melakukan hal itu, sehingga saya sangat merasa menyesal dan saya sangat merasa bersalah pada saat itu. Dan saya pun hanya bisa berdoa kepada Tuhan karena saya sudah tidak bisa apa-apain. Karena kondisinya papa itu di rumah sakit Semarang dan saya bersama dengan mama itu di Kudus. Jadi terpaut jarak yang cukup jauh, jadi juga tidak bisa apa-apa. Dan saya mulai bisa berdoa, saya mohon ampun kepada Tuhan, dan saya juga mau kepada Tuhan berbuat komitmen. Tuhan, bila Kau nanti masih memberikan aku kesempatan untuk papa kira-kira bisa hidup kembali, maka ya aku mau Tuhan melayani papa bahkan juga mama untuk lainnya lebih ikhlas, lebih tulus dan juga dengan penuh kasih. Dan puji Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan itu, dan hari ini pun papa saya pun bisa hadir di tempatnya. Iya, puji Tuhan, dia masih bisa hadir. Ya, jadi kesaksian saya ini yang pertama itu tentang mengasihi Yesus Kristus gitu ya. Kemudian yang kedua belajar juga untuk mengasihi sesama, yaitu orang tua. Oke, next. Ya, maka ada 3M ya, langkah praktis supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Jadi M yang pertama yaitu melekat pada Kristus, yaitu dengan cara menjalin relasi dengan Kristus melalui berdoa, kemudian pujian, penyembahan dan juga ekaristi. Dan tentunya kalau berdoa ini bukan doa yang sekedar formalitas, tapi benar-benar dihayati bahwa kita ingin menjalin relasi dan juga bercakap-cakap dengan Tuhan. Oke, M yang kedua yaitu mendalami firman Tuhan, sehingga kita menjadi tahu, benar-benar menjadi tahu apa itu perintah kehendak Tuhan dan bisa menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan bagi kita untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, M yang terakhir yaitu melayani sesama dengan rendah hati dan juga setia. Dan poin ketiga ini adalah wujud dari poin pertama dan kedua serta buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diingat ya, yaitu langkah praktisnya adalah 3M. M yang pertama yaitu melekat pada Kristus, kemudian M yang kedua mendalami firman Tuhan, dan M yang ketiga melayani sesama dengan setia dan juga rendah hati. Ya. Bisa ya kita ya, amin. Iya, mari kita mohon bantuan Roh Kudus supaya kita bisa laksanakan 3M ini. Oke, next.
Ya, demikianlah firman saya pada sore hari ini, dan terima kasih dan Tuhan Yesus. Ya, saat ini saya mau mengundang mama saya untuk sedikit ya berbagi kesaksiannya. Silakan. Mari, Ma. Mari, Pak. Ya, shalom teman-teman. Ya, masih semangat lah pegang tangan. Semangat terus ya, jos. Ya, saya mau sharing juga mengenai waktu suami saya COVID ya. Jadi kami COVID sekeluarga bertiga. Ternyata 2 minggu setelahnya itu keadaan Febi semakin memburuk. Jadi dia harus masuk rumah sakit. Nah, ketika masuk rumah sakit itu dokter telepon bilang, Bu, keadaan bapak ini nggak begitu baik, Bu. Soalnya paru-parunya itu tertutup kabut. Itu 40-50%. Di separuh itu berkabut gitu. Makanya dia sesak nafas sekali, terus saturasinya jadi turun gitu di bawah normal. Nah, beberapa hari kemudian dokter telepon lagi, Bu, ayo segera Bu, dicarikan ICU Bu. Saya kaget ya, aduh kok cari ICU gitu kan. Iya karena tuh sudah pakai oksigen yang paling tertinggi Bu, tinggi itu tapi masih sesak nafas, masih saturasinya masih di bawah normal. Biasanya kalau pakai oksigen tertinggi kan dia langsung normal gitu, tapi dia tetap enggak, jadi harus cari ICU gitu. Nah saya udah nyari kemana-mana, saya telepon, saya minta tolong, tapi penuh, semua penuh, di mana-mana penuh gitu. Sampai akhirnya ada teman bilang, di Jogja ada yang kosong gitu. Nah, akhirnya teman-teman waktu itu saya pelayanan di Jogja bersama suami waktu masih kuliah dulu. Nah itu mereka itu saling berpatungan gitu. Mereka menyewain, bayangin aja ambulan udara teman-teman, atau helikopter gitu ya, terbang untuk bawain dari Semarang ke Jogja. Tapi ternyata ketika sudah mau siapin gitu, ternyata penuh juga di Jogja. Ternyata di Jogja sudah juga zona merah. Akhirnya saya cuma bisa pasrah aja gitu. Nah, ketika suatu pagi saya tuh bangun gitu, tiba-tiba saya membaca WA kan jam 5 pagi. Dan itu ternyata subuh-subuh tuh WA, dia bilang gini, Papa ini sudah sesak nafas sekali, keadaan Papa sudah sangat lemah, dia bilang gitu. Dan ikhlaskan ya kalau Papa pergi. Itu saya begitu kaget gitu loh. Saya langsung telepon suster gitu, suster, apakah suami saya sudah meninggal? Gitu. Masih di sini. Iya. Saya bilang udah sesak nafas, ikhlaskan gitu kan, berarti kan udah mau mati ya kan. Nah, tapi ternyata suster nggak ngangkat telepon saya, WA juga nggak dibalas gitu. Saya telepon rumah sakit langsung juga nggak ada yang ngangkat karena masih pagi mungkinnya. Terus akhirnya ketika itu sudah 5:30, terus akhirnya saya bisa online. Nah, ketika bisa online itu, terus saya bawa pergumulan saya dengan, apakah suamiku meninggal ya? Saya tanya-tanya gitu. Tiba-tiba saya teringat beberapa minggu sebelum COVID, terus saya kan pernah ikut secara online ya pelatihan terbaru Santo Ignatius Loyola. Itu namanya Caminar con Inigo. Jadi nonton film Santo Ignatius, terus habis itu kita disuruh refleksi, disuruh berdoa sambil misalnya ke sekolah sambil jalan kaki atau sambil bekerja nyapu, ngepel gitu. Nah ketika itu saya punya kegiatan yaitu membuat jus kunyit dan nanas. Jadi saya selama pandemi itu bikin itu supaya badannya sehat. Nah ketika saya masukin ke blender itu kunyit dulu, saya masukin sambil saya ngomong sama Tuhan, kunyit ini rasanya nggak enak loh Tuhan, pahit sekali, ketir nggak enak, saya masukin. Terus habis itu saya masukin nanas, Tuhan, kalau nanas tuh enak Tuhan, ini pas nanas madu, manis, kecut, tapi seger, enak banget, saya masukin kan. Terus seperti ada suara gitu dalam hati saya, seperti itulah kehidupan, kadang menyedihkan seperti kunyit ini, tapi juga ada yang menyenangkan seperti nanas ini. Dan semuanya itu silih berganti dalam kehidupanmu untuk membuatmu menjadi orang yang tangguh. Jangan takut, aku akan menggendongmu, menggandengmu, dan juga bahkan menuntunmu ketika engkau lelah. Saya ingat itu, Tuhan apa dia maksudmu supaya aku jadi orang yang tangguh dengan suamiku meninggal. Karena saya bergumul gitu. Terus saya teringat lagi, oh iya, saya malas ngomong-ngomong sendiri ya, kalau bisa gitu kan, jadi nggak damai. Saya ingat, saya kan juga pernah latihan
latihan meditasi Kristiani ya. Nah, kalau di meditasi Kristiani doanya tuh gampang banget, cuman marah mata gitu, kayak doa Yesus gitu. Terus saya karena hatinya nggak enak, saya akhirnya doa itu sambil ikut misa, marah mata. Saya ngerasa damai banget gitu, saya tenang, pasrah, terserah lah Tuhan, mau suami meninggal mau enggak terserah kamu gitu. Ternyata selesai misa itu tiba-tiba di handphone saya, karena saya kan ikut misalnya lewat HP, tiba-tiba ada muncul notifikasi gitu, puji Tuhan berkat kekuatan Roh Kudus Papa bisa bernafas kembali gitu. Terus saya kaget, masih hidup di pengen gitu kan, masih hidup, terus aku bersyukur Tuhan, terima kasih ya udah ada mujizat gitu ya. Setelah selesai Ekaristi ada langsung notifikasi seperti itu gitu kan. Nah terus ketika itu terus dokter juga beberapa waktu kemudian, berapa jam kemudian telepon bilang, Bu ini suaminya kritis, tapi kita mau ngadain sakramen minyak pengurapan orang sakit gitu. Ya udah akhirnya sore itu direncanakan pengurapan orang sakit secara online karena romo pun nggak boleh datang ke tempat isolasi. Secara online jadi ada romo di sini ruang isolasi bersama suster, terus jadi saya sama anak saya. Ketika saya melihat suami saya itu mukanya sudah lemas sekali, terus sini pakai oksigen gitu ya, terus dia udah sangat lemah gitu. Terus saya sama Aldi itu sampai nangis gitu sambil ikut gitu. Nah selesai doa itu sakramen pengurapan orang sakit, saya sama Aldi itu pulang terus kami nangis gitu. Kayak belajar untuk melepaskan lah, terserah Tuhan mau setelah ini Papa meninggal ataupun hidup kembali. Tapi ternyata setelah sakramen pengurapan orang sakit itu, justru saya gitu, dia bisa bernafas dengan lega gitu. Rasanya udah nggak sesak lagi. Kayak ada oksigen itu tercurah sama dia, sampai rasanya tuh dia plong gitu, nggak sesak lagi, damai dan tenang banget gitu. Ketika itu malah saya sama Alfred bergumul malam itu ya, pakai doa, nyanyi, terus ujian penyembahan juga, akhirnya sudah capek, terus dia tidur. Nah ketika tidur, saya masih belum bisa tidur nih, kan pikirannya masih, tidur gimana dia meninggal apa enggak kan gitu kan. Akhirnya saya pergi ke dapur gitu, karena di situ saya mau masak buat besok kan. Akhirnya saya ambil daging, saya iris dagingnya. Terus panas kan, hawanya tuh panas sampai saya tuh keringetan gitu. Terus nggak tahu tuh kok ada keringet itu netes, cuma di sebelah kiri. Terus saya tuh nutupin kacamata saya, gini sampai nggak kelihatan gitu. Kok cuma sebelah kiri ya anehnya gitu kan, kanannya untuknya enggak juga. Tiba-tiba kayak ada suara gitu, jangan melihat dari sebelah kirimu, itu adalah kacamata manusiamu gitu. Tapi nyata dari kacamata sebelah kanan itu adalah kacamata ilahi, itu adalah iman gitu. Terus ada suatu kelegaan di dalam hati loh. Jadi ada sesuatu ya Tuhan, aku percaya bahwa aku melihat dari kacamata sebelah kanan ini. Kita besok paginya, tadi juga ngabarin loh, puji Tuhan, Papa jadi tidak sesak nafas lagi gitu. Dan kami sangat bersyukur banget dan dapat ICU hari itu juga. Nah, ketika dia udah dapat ICU, terus saya sama Alfred ujian penyembahan gitu kan, terus kami nyanyi bersyukur banget, rasanya tuh beda banget ya kalau bersyukurnya sama kalau misalnya nyanyi lagu biasa pede gitu, tapi rasanya tuh sangat bersyukur banget, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami terus dapat kayak nubuat gitu, Tuhan bilang bahwa sesungguhnya tanganku tak kurang panjang untuk menolong kalian, karena aku sangat mencintai dan mengasihi kalian. Nah terus habis itu saya kan ikut misa lagi. Nah waktu misa itu saya waktu bacaan pertama waktu itu tentang Sarah. Teman-teman tahu Sarah ya, Sarah itu kan dia mengandung tapi nggak percaya, dia bilang nggak mungkin lah Tuhan gitu. Tapi walaupun Sarah nggak percaya, rencana Tuhan tetap terjadi loh. Sarah tetap hamil terus akhirnya melahirkan anak. Nah bacaan yang kedua tentang seorang perwira. Perwira itu percaya banget sama Tuhan bahwa hambanya pasti bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan benar, ternyata hambanya disembuhkan oleh Tuhan, ada mujizat. Nah, tiba-tiba dalam hati saya itu ada sesuatu suara yang bilang gini, manusia
percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, rencana Tuhan tetap terjadi. Nah, terus aku jadi, oh, Tuhan itu ya maksudnya bahwa suamiku saat itu nggak meninggal, tetap hidup. Ternyata adalah rencana Tuhan. Masih Tuhan punya rencana bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Fedi untuk semakin banyak melayani Tuhan dan untuk membawa semakin banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Demikian kesaksian saya teman-teman, puji Tuhan. Baik teman-teman yang terkasih, karena kami datang bertiga, gilirannya Adri sudah, gilirannya Devi sudah, maka sekarang giliran saya. Karena saya tetap mau pulang juga bertiga. Jangan sampai kalau saya tidak maju yang pulang hanya 2 orang. Saya tinggal di sini sendirian. Jadi izinkan saya hanya berbagi kesaksian singkat saja karena tadi firman pewartaan sudah disampaikan oleh Adri. Jadi betul pada tanggal 15 Juni tahun 2021 yang lalu ketika COVID Delta itu merajalela, akhirnya saya mendapatkan serangan sesak nafas yang begitu berat dan begitu keras pada jam 2 dini hari. Sebelumnya saya memang sudah memakai oksigen 15 liter dan nafas saya sesak dengan saturasi 80, tetapi paling tidak masih bisa bernafas. Masih bisa bernafas. Tetapi begitu jam 2 dini hari ketika saya terbangun pagi hari karena ingin buang air kecil, setelah saya buang air kecil, tiba-tiba saya mendapatkan serangan itu. Dan saya batuk tidak berhenti. Dan tiba-tiba saking hebatnya serangan sesak nafas itu, sesak nafas saya itu terjadi dan nafas saya berubah menjadi seperti ini. Saya begitu kaget dengan kondisi yang tiba-tiba berubah seperti itu. Dan itu terjadi selama 24 jam penuh. Jantung saya sepanjang hari itu bekerja dengan demikian keras, paru-paru itu bekerja dengan demikian keras. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau kita baru selesai olahraga dan itu kita forsir, maka kita akan terengah-engah. Nah, saya melampaui sekian kali lipat dari itu. Anda bayangkan itu terjadi dalam 24 jam. Dan akhirnya sekitar jam 10 malam di tanggal 15 Juni itu, saya mulai semakin lemah. Karena jantung saya seharian sudah bekerja terus. Paru-paru saya sudah bekerja keras seperti itu. Dan saat itu mulai berkecamuk berbagai perasaan, berbagai pikiran bahwa Tuhan, apakah ini sudah waktu untuk Engkau panggil pulang ke rumah? Karena saat ini aku sudah sangat lemah. Jadi sepanjang hari itu saya tidak makan. Bagaimana mau makan? Anda dengarkan saja capek. Apalagi saya yang mengalami sendirian di kamar isolasi. Suster masuk hanya ngecek situasinya bagaimana dan seterusnya. Maka begitu mulai mendekati jam 1, jam 2 dini hari, dan saya sudah sangat-sangat lemah. Doa saja saya sudah tidak bisa. Apalagi pujian penyembahan, salah satu kesukaan kami di rumah. Maka saya bisa mengatakan, Tuhan, dengan sesak nafas, tolonglah. Tolonglah. Hanya itu yang bisa saya serukan pada Tuhan. Dan akhirnya saya benar-benar sudah tidak kuat untuk narik nafas, sudah tidak kuat. Maka saya mengumpulkan kekuatan, ngambil handphone saya, dan dengan salah-salah kekuatan saya mencoba mengetik chat WA kepada mereka di Kudus. Saya katakan tadi seperti yang Devi ceritakan. Nafas Papa sudah berat. Dan saat ini Papa sudah semakin ikhlaskannya. Jika Papa harus pergi sekarang, hanya itu yang bisa saya beri. Karena nafas untuk narik itu sudah semakin berat. Saya lelah, saya kepayang, saya capek, dan akhirnya saya
Dan saat itu saya katakan pada Tuhan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Dan dengan penuh iman, penuh penyerahan diri, akhirnya saya tarik nafas terakhir dan saya memutuskan. Dan saya berkata, beberapa saat saya tidak bernafas. Namun kemudian tiba-tiba saya rasa kok ada detakan kecil yang mulai kembali bergerak. Sangat pelan dan masih sangat. Namun sekian menit tadi setelah saya tidak bernafas, saya akhirnya menyadari bahwa oh Tuhan, aku masih hidup. Padahal sebelumnya saya sudah lepaskan nafas terakhir, hembusan terakhir. Dan akhirnya saya kemudian seolah mendapat peneguhan bahwa Engkau masih memberi kesempatan padaku. Maka bantu aku Tuhan, aku masih mau berjuang bersama. Tapi kondisinya masih seperti tadi. Dan itu sepanjang hari sampai jam 4 sore. Di tanggal 16, berarti sudah hampir 24 jam. Ditambah lagi sekian belas jam. Dan kemudian dokter masuk visit jam 4 sore. Lalu dokter langsung mengatakan pada saya, apakah Bapak siap untuk menerima minyak suci? Kaget saya. Kembali perasaan itu berkecamuk dan galau. Saya yang tadi pagi seolah-olah sudah merasa mendapat kekuatan untuk Tuhan, aku mau berjuang kembali, walaupun masih sesak. Namun tiba-tiba di sore hari ketika dokter menanyakan itu, seolah-olah saya mendapatkan sebuah vonis bahwa ini berarti dokter sudah angkat tangan. Ini berarti sudah tidak ada tindakan medis apapun lagi yang bisa dilakukan. Karena ICU pun juga masih penuh. Sehingga saya tidak bisa mendapatkan tambahan oksigen. Maka di dalam kegalauan saya dan pikiran yang berkecamuk itu, saya akhirnya dengan pasrah saya mengatakan, baik dokter, saya siap. Dan seperti yang tadi diceritakan oleh Devi, kita lakukan ibadah penerimaan sakramen pengurapan orang sakit secara online. Dan di situ saya hanya bisa terbaring lemah dan saya hanya bisa melihat wajah istri dan anak saya. Saya berpikir saat itu adalah ini untuk terakhir kalinya. Maka ini adalah kesempatan baik bagi saya untuk saya berpisah secara fisik dengan melihat wajah baik. Dan setelah ibadat berlangsung, sekali lagi saya katakan bahwa Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ini kondisinya masih tetap. Yesus dan Allah Roh Kudus, Engkaulah yang mempunyai kehidupan. Maka jika Engkau menghendaki aku saat ini pulang ke rumah Bapa, izinkan aku siap. Namun jika Engkau masih memberi kesempatan padaku untuk melanjutkan kesialan hidupku, izinkan aku siap juga. Dan kemudian sebelum Romo memberikan berkat penutup, lalu saya katakan lagi kepada Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Lalu selesai, dan Romo memberi kesempatan pada saya untuk perpisahan dengan istri dan anak saya. Karena saya sudah tidak bisa berkata-kata, saya hanya mengangkat tangan. Saat itu masih terbayang betul momen itu yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya hanya melihat wajah mereka berdua dengan mata yang sudah sembab, mungkin mereka juga menangis. Dan tidak dapat pun saya pungkiri, saya pun menangis ketika itu. Maka saya hanya bisa semoga nanti kita akan berjumpa kembali dan berkumpul di dalam kerajaan surga. Hanya itu yang bisa saya ungkapkan dalam hati, karena saya berpikir bahwa mungkin memang sebentar lagi saya akan meninggal. Karena pengalaman, kalau orang sudah diberi sakramen minyak suci, umumnya tidak selalu,
umumnya akan meninggal. Saya ingat ayah saya beberapa bulan yang lalu menerima sakramen minyak suci karena kondisi sudah berat dan beberapa jam kemudian dia meninggal. Begitu juga dengan mama saya 4 tahun yang lalu kondisinya dia pendarahan otak dan akhirnya menerima sakramen minyak suci dan beberapa jam kemudian dia meninggal. Maka saat ini kondisi sudah 6:30 malam, mungkin beberapa saat lagi bisa saja saya benar-benar meninggal. Maka saya menyampaikan tangan saya salam perpisahan, dan saya berusaha mengangkat tangannya dengan sisa-sisa kekuatan untuk menyentuh layar HP itu untuk memberikan berkat terakhir. Saya memoles di dahi mereka dalam doa dan juga fokus juga ke hati, dan kemudian saya mengangkat tangan. Selesai, masih sesak nafas, tapi saya mulai lebih tenang dan pasrah. Kemudian ngomong perpisahan di video call itu, suster keluar, perawat keluar, dan di saat itulah tiba-tiba seperti yang tadi Devi sampaikan, sesak nafas saya hilang. Saya tidak sesak nafas lagi sejak malam itu sampai kemudian pemulihan sekitar 14 hari di rumah sakit, baik itu di kamar ICU COVID, non-COVID, sampai pada kamar non-COVID, dan sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, saya tidak pernah sesak nafas lagi. Dan ketika saya mengingat sebuah lagu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, dan seterusnya. Malam itu saya rasakan oksigen itu begitu banyak dan melimpah dia curahkan. Dan di situ saya benar-benar bisa mengalami dan menghayati lagu itu, bahwa ketika saya berada dalam hadirat Bapa, kuasa dari surga itu mengalir, dan saya seolah-olah bisa bernafas dengan begitu lega seperti sekarang. Dan saya tahu betul bahwa Bapa mendengarkan seruanku, seruan keluargaku, dan begitu banyak orang sahabat-sahabat yang mendoakan. Mujizat doa, mujizat sakramen pengurapan orang sakit itu masih ada dan masih terjadi sampai hari ini. Dan singkat cerita, lalu saya setelah itu pulih, mulai stabil, saya bercakap-cakap dengan Tuhan, dan satu hal yang saya tanyakan pada Tuhan, Tuhan, apa alasanmu memberi kesempatanku untuk masih hidup saat ini? Karena kalau engkau mau menarik itu sudah selesai, ibarat tinggal tekan tombol stop gitu, sudah selesai, nafasnya sudah sangat-sangat tipis. Namun Tuhan selalu mengatakan, aku masih memberikan kesempatan kepadamu, karena sesungguhnya masih banyak jiwa-jiwa yang aku hidupkan. Masih begitu banyak orang yang harus engkau dan sahabat-sahabatmu jangkau. Masih begitu banyak orang yang masih harus mengenal namamu, mengenal kasih, dan mengenal kuasa. Maka aku mengutus engkau bersama dengan setiap murid-muridmu yang lain untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa. Jadi saya menyadari akhirnya bahwa kesempatan kedua hidup saya bukan lagi untuk diri, tetapi untuk bersama teman-teman semua kita jangkau jiwa-jiwa. Kita bawa setiap orang mengenal dan mengalami kasih Allah. Seperti GR-nya PDRA tadi, apa? Bangkit, bergerak, watakan kasihnya, sehingga semua orang di sekitar kita akan mengalami kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat buat teman-teman semuanya, dan saya percaya kita semua akan diubahkan dan ditumbuhkan oleh setiap pengalaman iman kita masing-masing. Bapa menjadi kasih
apapun yang kita miliki di dunia ini. Bahkan Dia ingin kita mengasihi Dia lebih dari diri kita sendiri. Tetapi kami sadar Tuhan, kami adalah pribadi yang rapuh. Kami seringkali merasa tidak layak untuk berada di hadapan dengan segala dosa kami, dengan segala perbuatan kami. Kami ingin Tuhan kembali Engkau tenangkan, kembali Engkau tegur, untuk tetap membelakan umat, untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Biarkan kami tetap melekat pada-Mu, sehingga kami dapat mendalami hidup dan tidak berhenti di situ Tuhan. Kami juga dapat melayani sesama kami. Kami dapat menjadi kepanjangan tangan. Kami layak Tuhan Kau jaga. Biarkan Kau isi kami dengan urapan. Tanpa kami tahu Kau mengasihi kami. Pada saat ini kami akan mengungkapkan rasa kasih itu, seperti Bapa sayang kami. Besar sungguh kasih setiamu, Nyata sungguh perlindungan kasih, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. ajarku selalu menghormati, Ajarku selalu